Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Marcella Agnikova Sarani dengan NIM 120220145 dari kelas RC Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin. Topik pembahasan pada kali ini adalah pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Pada kesempatan kali ini, outline yang digunakan yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Dan yang terakhir adalah studi kasus dan kebijakan pengembangan kawasan industri. Yang pertama ada sejarah perkembangan teori Keynesian. Ekonomi Keynesian atau yang sering disebut juga dengan Keynesianisme, awal mulanya dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan juga peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju. Selama dan sesudah Depresi Hebat, Perang Dunia Kedua, dan ekspansi ekonomi pasca perang, meskipun kemudian kehilangan beberapa pengaruh setelah guncangan minyak bumi dan terjadi stagflasi tahun 1970-an. Pendekatan teoristis yang digunakan meliputi konstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi suplai untuk industri utama, dan juga industri pendukung. Kemudian ada ideologi politik. Yang pertama ada intervensi pemerintah, yaitu tindakan yang digunakan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Yang kedua ada demokrasi sosial, yaitu gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Dan yang ketiga ada kohesi dan solidaritas nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga mengatasi kesenjangan wilayah. Kemudian masuk kepada pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor, yaitu semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak diminta wilayah lain atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Dan kedua, teori sirkuler dan kausal kumulatif. Teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme, atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan ekonomi. Lalu, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonominya saja. Kemudian ada teori kular dan kausal kumulatif Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang dan tidak merata. Kemudian ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri pergerakan yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diindukasi melalui hubungan antar industri baik di belakang ataupun ke depan melalui rantai pasokan. Kemudian ada penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama ada deregulasi dan liberasi pasar, yang kedua ada kelemahan struktural, yang ketiga ada investasi yang rendah, yang keempat disebabkan oleh perpindahan modal, dan yang terakhir disebabkan oleh ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam
dalam pembangunan wilayah. Kemudian masuk ke dalam definisi pembangunan wilayah, yaitu upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Kemudian ada dua pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang pertama ada kebijakan proaktif di wilayah tersebut. Kebijakan proaktif dapat lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber dana yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Dan yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur. Perlunya investasi publik di infrastruktur akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Kemudian ada kebijakan pembangunan wilayah, yaitu bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis atau subsidi modal, ada desentralisasi kewenangan dalam meregulasi ekonomi wilayah, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisme industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berotoriter ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, dan yang terakhir ada pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan ekonomi efek berganda. Pada kesempatan kali ini, studi kasus yang saya ambil adalah kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Galang Batang berlokasi di Kabupaten Bintan yang ada di Kota Batam, dan lokasi KK Galang Batang yang berada di Kabupaten Bintan ini memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global atau rantai nilai global. Nah, selain itu, lokasi KK Galang Batang yang berada di Kabupaten Bintan ini merupakan daerah kerjasama segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui Growth Triangle, yaitu ada Singapura, Johor Riau, dan Kepulauan Riau. Dengan posisi strategis ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan itu. Kemudian, berdasarkan RT/RW Kabupaten Bintan pada tahun 2011 sampai 2031, lokasi KK Galang Batang adalah kawasan strategis kabupaten yang bernama Kawasan Industri Galang Batang. Kawasan ini dulunya merupakan bagian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau yang dapat disingkat sebagai KPBP Bintan. Sesuai dengan RIPIN tahun 2015 sampai 2035 bahwa Kota Batam dan Kabupaten Bintan merupakan WPPI, sehingga pembangunan kawasan industri menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Kemudian dalam upaya mendukung pembangunan KK Galang Batang, telah terdapat dukungan peraturan daerah. Di antaranya, yang pertama ada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelimpahan wewenang pemberian perizinan, non-perizinan, dan penanaman modal dari Bupati Bintan kepada Kepala Administrator KK Galang Batang pada 13 Maret 2019. Kemudian yang kedua ada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non-perizinan pemerintahan Kepulauan Riau kepada Administrator KK Galang Batang pada tanggal 5 Maret 2018. Dukungan regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan di KK Galang Batang adalah revisi atas PP nomor 96 tahun 2015
tentang fasilitas dan kemudahan di KEK agar tidak ada keringanan terhadap PPN jasa atas semua kegiatan di dalam KEK. Sekian presentasi dari saya mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.